Hai Vitizen, kembali lagi bersama saya Putri Lisa Ardianti, Marketing Officer Virtus Teknologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cache CPU. Nah, langsung saja yuk kita simak video Virtus Partner Academy kali ini. Apakah cache CPU itu? Sekarang, sebuah komputer memiliki dua tipe memori yang berbeda. Salah satu tipe adalah apa yang digunakan di dalam modul RAM, yang mana namanya DRAM atau Dynamic RAM. DRAM adalah memori yang menggunakan kapasitor untuk menyimpan data, dan kapasitor-kapasitor ini harus secara konstan dan dinamis, sering di-refresh dengan listrik agar kapasitor tersebut menyimpan data. Tetapi ada juga tipe memori lain yang komputer gunakan dan tidak harus secara konstan di-refresh. Memori ini disebut dengan SRAM atau Static RAM. SRAM adalah apa yang digunakan di dalam cache CPU. Dan karena SRAM tidak harus di-refresh secara konstan, sehingga lebih cepat dibandingkan DRAM dan harganya pun terbilang mahal. Nah, berarti cache CPU adalah internal memory CPU, dan pekerjaannya adalah menyimpan kopian dari data dan diinstruksi dari RAM yang sedang menunggu untuk digunakan oleh CPU. Sehingga, secara dasar, apakah cache CPU yang menahan data umum yang diperkirakan CPU akan digunakan untuk mengaksesnya berulang kali lagi? Karena ketika CPU perlu mengakses data tertentu akan mengecek pada memori cache yang lebih cepat dulu. Apakah data yang dibutuhkan tersedia, dan jika tidak, kemudian CPU akan kembali RAM atau memori menjadi lebih lambat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Jadi itu sebabnya mengapa cache memori begitu penting. Karena jika CPU bisa mengakses apa yang dibutuhkan pada cache yang lebih cepat, kemudian komputer akan melakukannya. Jadi pada dasarnya keseluruhan ide di balik cache adalah membuat komputer jalan lebih cepat di harga yang lebih murah. Sekarang, komputer dapat jalan tanpa cache CPU, tetapi akan menjadi sangat lambat karena meskipun RAM menjadi lebih cepat, ia masih tidak bisa menyediakan data ke CPU dengan cepat. Karena CPU telah bekerja begitu cepat sehingga banyak waktu yang CPU tunggu tanpa melakukan apa-apa. Selama CPU menunggu untuk beberapa data, dan ini akhirnya menciptakan bottleneck atau CPU berhenti bekerja karena data tidak bisa dialirkan untuk diproses. Sehingga itulah mengapa cache CPU dikembangkan sehingga bisa bertindak seperti perantara di antara CPU dan RAM untuk membantu di dalam menyediakan data yang CPU butuhkan, agar menjadi lebih cepat sehingga mengurangi bottleneck. Cache CPU datang dengan 3 level berbeda. Contohnya ada cache level 1 atau biasa disebut dengan primary cache. Cache level 1 terletak pada prosesor itu sendiri, sehingga ia memiliki kecepatan yang sama dengan prosesor. Performanya juga akan lebih cepat. Kemudian, cache paling cepat pada komputer yaitu ada cache level 2 atau biasa disebut sebagai external cache. Cache level 2 digunakan untuk menangkap data saat ini yang mengakses dari prosesor yang tidak ditangkap oleh cache level 1. Jadi singkatnya, jika CPU tidak bisa menemukan data yang dibutuhkan di cache level 1, ia kemudian akan mencari ke cache level 2. Kemudian ia akan mencari ke level cache terakhir, yaitu cache level 3. Dan cache level 3 ini digunakan untuk menangkap data saat ini yang tidak ditangkap oleh cache level 2. Dan jika level 3 tidak mempunyai data tersebut, kemudian CPU harus kembali ke RAM yang lebih lambat untuk mencari data yang dibutuhkan. Sekarang di komputer sebelumnya, cache level 2 terletak pada chip terpisah pada motherboard, atau di dalam CPU modern ia akan terletak pada prosesor. Cache level 2 lebih besar daripada cache level 1, tetapi ia tidak secepat dengan cache level 1 dan cache level 3. Cache level 3 sering juga disebut sebagai cache bersama, karena memorinya dibagi di antara semua core pada CPU. Sedangkan cache level 1 dan level 2 dikhususkan untuk core CPU itu sendiri. Nah, itu dia pembahasan lengkap dan jelas kali ini terkait materi cache CPU.
Semoga bermanfaat ya Vitizen. Sampai jumpa di Virtus Partner Academy selanjutnya.